Assalamualaikum. Kami mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ekonomi Islam. Saya Gita Nurul Fitri Damanik dengan nomor induk mahasiswa 0501193230. Saya Husdiana dengan nomor induk mahasiswa 0501193170. Di sini kami akan membahas mengenai konsep jual beli dalam pembahasan fikih muamalah dengan dosen pengampu Ibu Muflihatul Fauza ME. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pada dasarnya, manusia memiliki banyak kebutuhan, baik itu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, maupun kebutuhan papan. Oleh karenanya, diadakanlah jual beli. Namun, pernah nggak kita berpikir, apa sih sebenarnya jual beli itu? Lalu, dasar hukum apa saja dalam jual beli? Apakah selama ini jual beli yang kita lakukan sah menurut Islam? Karenanya, dalam video kali ini kami akan membahasnya. Nah, mengenai pengertian jual beli. Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah suatu pertukaran antara barang dengan barang atau barter. Jual beli ini merupakan istilah yang digunakan dalam dua transaksi, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi atau secara istilah, ada beberapa ulama yang menjelaskan mengenai definisi dari jual beli ini. Salah satunya menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi menyatakan bahwasanya jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang atau harta dengan yang disenangi dan memiliki nilai dan manfaat yang sama, serta sama-sama saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Tukar menukar barang ini atau harta dilakukan dengan adanya ijab qabul. Lalu, menurut Imam Nawawi menjelaskan, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Kemudian, menurut Al-Syarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj menjelaskan, muqabalatu malim bimalin ala wajhin maksus, yang artinya pertukaran antara harta dengan cara tertentu. Nah, dari berbagai definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar antara harta dengan harta, biasanya berupa uang dengan barang yang dilakukan secara suka sama suka dengan tujuan untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut. Nah, secara suka sama suka merupakan kunci dari jual beli. Artinya begini, jika tidak ada kesukarelaan antara kedua belah pihak, antara pembeli maupun penjual, maka jual beli yang dilakukan Selanjutnya, setelah kita membahas konsep jual beli, pengertian jual beli, maka jual beli itu adalah bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, hadis, maupun ijtima ulama. Tetapi jual beli ini bukan hanya bagian dari muamalah. Di dalam jual beli, kita juga bisa menggunakan jual beli ini menjadi salah satu media dalam kegiatan kita untuk saling tolong-menolong sesama umat manusia. Contohnya di dalam Al-Quran, terdapat beberapa landasan hukum tentang jual beli. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan akan mendapatkan keberkahan jika kita melakukannya dengan baik. Tetapi riba diharamkan oleh Allah dikarenakan apa? Karena riba itu adalah sesuatu hal yang buruk dan jika dilakukan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi orang-orang yang melakukannya. Kemudian ada juga yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa bagimu dalam mencari karunia dari Tuhanmu. Karunia yang dimaksud di sini adalah dengan cara perniagaan. Jadi di dalam
Quran Surah Al-Baqarah ayat 198 ini Allah menjelaskan bahwa tidak diharamkan atau tidak disalahkan bagi orang-orang atau manusia yang menjadikan jual beli itu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kita sebagai manusia tak lupa pula untuk memikirkan kehidupan kita di akhirat kelak nantinya dengan cara mengonsumsi dan melakukan transaksi jual beli dengan cara yang dihalalkan oleh syariat agama. Kemudian yang ketiga ada di dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, dan berlaku juga unsur suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 ini Allah menjelaskan bahwa kita dalam berniaga atau dalam melakukan transaksi jual beli harus didasari dengan unsur suka sama suka. Dari kandungan ayat-ayat di atas, maka para ulama fikih mengatakan bahwa asal dari jual beli itu adalah mubah atau boleh. Tetapi ada situasi kondisi yang memaksakan bahwa jual beli itu menjadi wajib hukumnya. Ulama fikih Imam Asy-Syaitibi selaku pakar fikih Maliki mengatakan bahwa atau memberi contoh, misalkan seseorang melakukan ikhtikar, penimbunan barang yang berlebih sehingga terjadinya pergejolakan harga atau harga di pasar itu menjadi naik. Contohnya orang melakukan ikhtikar itu barangnya disimpan, maka menurutnya pihak pemerintah wajib memaksa pedagang itu untuk menjual kembali barang dagangan tersebut dengan harga sebelum terjadinya ikhtikar itu, sebelum terjadinya pelonjakan harga tersebut. Jadi prinsipnya sama dengan Asy-Syaitibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot, tidak mau menjual barang mereka lagi, maka pihak pemerintah wajib memaksa mereka dan pedagang-pedagang itu wajib menjualkan barang-barangnya sesuai dengan harga harganya sesuai dengan harga sebelum terjadi pergejolakan harga tersebut. Jadi misalnya seorang pedagang itu tidak mau menjual beras lagi, banyak pedagang tidak mau menjual beras lagi, maka mereka menyimpan beras tersebut dan akan menjualnya ketika barang itu sudah tidak terdapat di pasar lagi. Jadi di sini pemerintah wajib atau pemerintah boleh memaksa pedagang tersebut menjual beras itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pergejolakan tadi. Dan pedagang-pedagang tersebut wajib mematuhinya dan wajib menjual kembali barang-barang tersebut. Jadi dasar hukum yang ketiga atau landasan hukum yang ketiga itu adalah ijma' ulama. Jadi sebenarnya untuk ulama fikih, para jumhur ulama dari berbagai kalangan mazhab telah mensyariatkan atau telah bersepakat untuk mensyariatkan dan menghalalkan jual beli tersebut. Jual beli ini dalam Islam melalui sistem barter seperti yang dijelaskan di pembahasan awal tadi, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Islam ini datang untuk melegitimasikan jual beli ini dan memberi batasan-batasan agar jual beli ini tidak terjadi kezoliman atau tindakan kecurangan di salah satu pihaknya. Jadi kalau misalnya di dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi untuk jual beli ini, itu diatur dalam komplikasi hukum ekonomi syariah atau KHES pasal 56 sampai pasal 115. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada yang diperhatikan agar akadnya itu sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut dengan rukun. Nah,
Ulama Hanafiyah menegaskan bahwasanya hanya ada satu rukun dalam jual beli, yaitu ijab. Namun tentunya dalam ijab pasti ada keterkaitan lainnya, seperti pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, dan nilai penggantinya atau nilai tukarnya. Karenanya, jumhur ulama menetapkan adanya 4 rukun jual beli. Yang pertama, pihak-pihak yang bertransaksi, yaitu para penjual dan pembeli. Lalu adanya lafal ijab dan qabul, adanya objek sebagai barang yang diperjualbelikan, dan adanya nilai tukar sebagai pengganti barang. Sementara itu ada 4 syarat dalam jual beli. Yang pertama, syarat terbentuknya akad. Yang kedua, syarat pelaksanaan jual beli. Yang ketiga, syarat sah. Dan yang keempat, syarat mengikat. Nah, yang pertama, syarat terbentuknya akad. Dalam syarat terbentuknya akad ini ada 2 pihak yang harus diperhatikan. Yang pertama, pihak yang melakukan transaksi itu harus berakal atau mumayyiz. Dan yang kedua, pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak. Karena gini, nggak mungkin kan orang yang melakukan transaksi itu, orang yang melakukan jual beli itu, dia yang menyerahkan dan dia yang menerima. Yang kedua, syarat pelaksanaan jual beli. Nah, dalam syarat pelaksanaan jual beli ini ada 2 hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dalam melakukan transaksi, dan ia merupakan pemilik dalam melakukan penjualan atau pembelian tersebut. Otoritasnya ini bisa diwakilkan, namun dengan orang yang harus pandai cakap juga. Kemudian yang kedua, barang yang menjadi objek yang diperjualbelikan harus benar-benar milik si sang penjual ini. Tidak ada keterkaitannya dengan kepemilikan orang lain. Yang ketiga, syarat sah dalam jual beli. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harga dan barangnya diketahui atau nyata. Yang kedua, jual beli yang dilakukan harus membawa manfaat. Yang ketiga, jual beli yang dilakukan dan transaksinya itu tidak boleh bersifat sementara, itu bersifat selamanya. Dan yang keempat, tidak adanya syarat yang bisa merusak transaksi. Transaksinya itu tidak boleh bersifat sementara, itu bersifat selamanya. Dan yang keempat, tidak adanya syarat yang bisa merusak transaksi. Contohnya, tidak hanya satu orang yang dapat menguntungkan. Yang keempat, syarat mengikat dalam jual beli. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, terbebas dari syarat atau sifat yang tidak mengikat kedua belah pihak. Dan yang kedua, terbebas dari khiyar. Apapun jual belinya, apapun bentuk jual belinya, apapun caranya, dan apapun medianya, maka kita dalam melakukan jual beli harus memenuhi syarat dan rukun-rukun yang telah dijelaskan tadi ya. Kemudian pada masa modern ini perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Yang dulunya nenek moyang kita itu untuk berkomunikasi harus menggunakan surat, kemudian dikirim melalui kantor pos, atau harus bertemu langsung. Sekarang kita yang di zaman modern ini bisa berkomunikasi tanpa harus repot-repot mengirimkan surat, mengirimkan fax, dan lain-lain. Kita hanya tinggal menggunakan telepon seluler atau telepon yang di rumah itu biasanya, tapi sekarang juga sudah jarang digunakan telepon seluler itu di rumah masing-masing. Sekarang itu ada telepon pintar atau smartphone. Jadi kita tanpa harus repot-repot untuk berkomunikasi, menunggu berhari-hari untuk balasannya. Sekarang kita hanya perlu menggunakan handphone kita bisa langsung telepon, kita bisa langsung chat, dan pesan-pesan itu langsung sampai pada detik itu juga. Itu sangat memudahkan kita sebagai generasi milenial yang sekarang zaman sudah sangat canggih dan sudah sangat modern, sudah sangat berkembang secara pesat. Jadi tanpa harus menunggu waktu yang lama, kita bisa langsung berkomunikasi. Itu semuanya
menggunakan smartphone, tapi sekarang juga sudah menggunakan jaringan internet. Maka kita bisa langsung bertatapan muka melalui media smartphone tadi, menggunakan jaringan internet. Jadi tidak hanya di dalam dunia komunikasi, di dalam dunia perdagangan pun sudah berkembang sangat pesat. Yang dulunya kita harus ke pasar, kita harus ke swalayan, kita harus ke mall untuk membeli atau untuk transaksi membeli sesuatu barang yang kita butuhkan. Sekarang kita hanya tinggal menggunakan handphone atau media-media elektronik lainnya, kita dapat bertransaksi secara online. Bertransaksi secara online ini biasa disebut dengan electronic commerce, atau biasa disebut orang itu e-commerce, atau juga biasa kita dengar namanya jual beli online. Jadi di dalam transaksi jual beli online ini kita tidak perlu repot datang ke pasar, ke swalayan. Kita hanya perlu men-search atau mencari di misalnya di internet atau di TV atau misalnya di Facebook, Instagram, biasanya ada online shop. Kita tinggal pesan, kemudian nanti pembayarannya bisa kita lakukan melalui transfer bank atau melalui, sekarang tuh udah bisa juga cash on delivery, pas barangnya nyampai kita bayar, kemudian nanti kurirnya mengantarkan barang itu ke rumah kita. Itulah biasanya disebut dengan jual beli online atau e-commerce. Jadi sudah banyak e-commerce yang ada di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Zalora ID, Lazada, dan lain-lain. Jadi di sini itu melakukan transaksi jual beli, kita hanya berhubungan dengan penjualnya, menanyakan barang dengan penjualnya tanpa kita lihat barang itu secara nyata. Kita hanya melalui mungkin dikirim gambar atau video conference, itu juga bisa, atau penjual sudah mengupload fotonya dan membuat deskripsinya di bawah. Jadi dengan begitu kita misalnya tertarik, kita membeli, dan kita sudah sepakat dengan penjual itu, maka kita beli, kemudian nanti akan datang kurir yang mengantar ke rumah. Itulah kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan itu. Jadi e-commerce ini memerlukan basis data melalui email atau electronic mail atau surat online, dan juga yang non-komputer seperti pengantaran barang dan pembayaran. Pembayaran biasanya bisa dilakukan melalui transfer bank atau melalui saat barang itu sampai kepada kita. Jadi pihak yang ketiga yang terlibat di dalam e-commerce ini, misalnya pihak ketiga dalam hal pembiayaan, dalam hal pembayaran, maka uang yang kita transfer kepada misalnya kita belanja di Shopee, maka uang itu akan ditahan dulu oleh pihak ketiga itu. Kemudian nanti ketika barang sudah sampai ke kita, maka uangnya atau dananya itu akan diteruskan ke si penjual. Makanya sekarang untuk pembelanjaan online atau e-commerce atau online shop sendiri itu sudah lumayan atau sudah mungkin terjamin keamanannya dan kualitasnya kalau kita pandai memilih dan kita bisa menseleksi yang mana yang bagus dan mana enggak. Jadi banyak tuh online shop dari e-commerce, misalnya bukan hanya di aplikasi-aplikasi yang tersedia di layanan internet, kita juga sebagai mahasiswa kita juga bisa membuka online shop itu melalui media sosial kita. Itu saja. Dalam perspektif Islam atau di dalam pandangan Islam itu disahkan dan dihalalkan. Tetapi menurut konsepnya, syaratnya saat kita harus melihat objek barang tersebut, tetapi kalau jual beli online kita tidak melihat secara langsung barang tersebut, maka kita hanya melihat melalui gambar yang diupload oleh penjualnya. Kemudian kita bisa membaca deskripsi yang ada di dalam foto itu mungkin, dan bisa juga melalui video conference. Dan kemudian kita melakukan pembayaran melalui media
ATM transfer bank atau COD, biasanya kalau misalnya di e-commerce itu kita akan membayar dulu, kemudian barang itu akan diantar ke rumah atau diantar oleh kurir ke rumah si pembeli. Dan konsep ini itu disebut dengan konsep as-salam kalau di dalam perspektif Islam. As-salam itu berarti memesan atau pesanan gitu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan, artinya itu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi secara tidak langsung, maka hendaklah kamu mencatatnya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah datang ke Madinah di saat penduduk Madinah itu sedang melakukan transaksi as-salam, di mana mereka membeli kurma selama 3 tahun atau 2 tahun, dan Rasulullah saat itu bersabda, barang siapa yang melakukan transaksi as-salam kepada sesuatu barang, maka harus jelaslah takarannya, timbangannya, dan waktu transaksinya. Jadi kita dalam melakukan transaksi online atau transaksi e-commerce ini harus benar-benar jelas kapan waktunya, kapan bagaimana bentuk barangnya, agar tidak terjadi goror atau ketidakjelasan tuh. Kemudian rukun as-salam ini ada 5. Yang pertama muslim. Muslim itu sebagai bisa dikatakan pembeli. Kemudian muslam alaih bisa dikatakan penjual. Kemudian muslam fih bisa dikatakan barang yang dipesan. Kemudian rasul mal bisa diartikan sebagai harga pesanan atau modalnya. Yang kelima ada sigot ijab kabul, ada ijab kabulnya. Jadi ketika kita memesan barang itu, kita juga harus mencatatnya, kita harus jelas kapan barang itu sampai dan bagaimana transaksinya. Beberapa ulama menentukan syarat jual beli transaksi dengan perantara. Yang pertama, kesinambungan ijab dan kabul. Yang kedua, kabul dilakukan di tempat ijab. Yang ketiga, kesesuaian antara ijab dan kabul. Dan yang keempat, tidak ada salah satu pihak yang merasa dicurangi dalam bertransaksi tersebut. Jadi transaksi via elektronik ini atau transaksi jual beli online atau bisa disebut e-commerce ini sebagai ittihad al-majlis, yang penjual dan pembelinya saling mengetahui dan mengetahui objek yang akan dijual atau objek yang akan dibeli sehingga tidak akan terjadi gharar atau ketidakjelasan di antara penjual dan pembeli. Dengan demikian akan terjadilah asas saling suka sama suka. Kemudian ittihad al-majlis ini bisa dimaknai dengan 3 hal. Yang pertama itu ittihad al-zaman, yang kedua ittihad al-makan, dan yang ketiga adalah ittihad al-hayya. Satu lokasi, satu waktu, satu lokasi, satu posisi. Perbedaannya itu hanya melalui perbedaan tempat yang bisa disatukan dengan media elektronik modern, membuat tempat yang jauh terasa menyatu. Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan. Pembayarannya itu dilakukan secara berangsur-angsur dengan waktu dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 4 ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah maupun Zaid bin Ali dan mayoritas ulama juga membolehkan sistem ini, namun dengan akad yang jelas. Mau itu harganya dengan harga cashnya sama dengan harga kredit, ataupun harga kreditnya itu lebih tinggi dari harga cashnya. Sebagai contohnya, saya ingin menjual mobil dan saya tawarkan kepada Gita, Git, belilah mobilku ini dengan harga 100 juta jika kontan dan dengan harga 120 juta dalam waktu 1 tahun dengan harga kredit.
Lalu si Gita jawab, oke, aku beli dengan harga kredit 120 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, transaksi yang seperti inilah yang diperbolehkan karena jelas akadnya. Lalu beda halnya dengan transaksi yang tidak jelas. Contohnya, Git, beli mobilku ini 100 juta jika kontan dan 120 juta dalam waktu 1 tahun dengan cara kredit. Lalu Gita jawab, oke, aku beli. Nah, transaksi yang semacam ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan apakah si Gita ini akan membelinya secara kontan atau secara kredit. Transaksi semacam inilah yang dilarang oleh Nabi, sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, yang artinya Rasulullah melarang 2 pembelian dalam 1 pembelian. Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Tirmizi, dan disahihkannya. Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli secara kredit berhujjah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik itu dilakukan 2 harga secara cash maupun kredit, dan dilakukan hanya dengan harga cash saja. Kemudian dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takunu tijaratan an taradim minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka di antara kamu. Menurut jumhur ulama, di antara pembayaran jual beli adalah dengan sistem kredit. Jual beli dengan sistem kredit merupakan cara untuk mendapatkan keuntungan. Kredit merupakan bagian daripada jual beli dan bukanlah bagian dari riba. Tana'an taradim minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka di antara kamu. Menurut jumhur ulama, di antara pembayaran jual beli adalah dengan sistem kredit. Jual beli dengan sistem kredit merupakan cara untuk mendapatkan keuntungan. Kredit merupakan bagian daripada jual beli dan bukanlah bagian dari riba. Tetapi dalam jual beli kredit, kita juga harus memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Persyaratannya itu seperti, yang pertama, ketika kita melakukan jual beli kredit, kita tidak boleh terjerumus kepada riba atau mengarah ke riba. Yang kedua, barang yang dijual oleh si penjual ini harus sempurna kepemilikannya, tidak boleh barang orang lain ataupun ada hak orang lain di dalamnya. Yang ketiga, barang tersebut harus diberikan si penjual kepada si pembeli secara langsung. Yang keempat, hendaknya harga dan barang itu bukan jenis yang memungkinkan akan terjadinya riba nasiah. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan itu harus diserahkan secara langsung. Yang keenam, harga dalam penetapan jual beli kredit ini merupakan utang, jadi tidak dibayarkan secara langsung atau kontan. Yang ketujuh, waktu pembayarannya harus jelas, sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, hendaknya pembayaran itu dilakukan secara berangsur-angsur. Tidak boleh kontan gitu. Tetapi ada beberapa kitab fikih yang mengatakan boleh dibayarkan secara langsung atau secara kontan. Oke, mungkin sampai sini saja materi yang kami bahas mengenai konsep jual beli, mulai dari definisi jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, transaksi secara online atau e-commerce dalam pandangan Islam, kemudian transaksi secara kredit. Mungkin dari penjelasan-penjelasan materi kami ini mungkin ada kesalahan kata
Kepada teman-teman kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Semoga materi ini dapat dipahami dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga pula kita mendapatkan keberkahan dalam perkuliahan kita di mata kuliah Fikih Muamalah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.